Selamat pagi anak ibu kelas 11 perkantoran. Kita jumpa lagi hari ini di 3 Agustus. Nggak terasa ya udah masuk di Agustus, dalam pelajaran OTK kepegawaian ya nak. Kita ini dalam pertemuan ketiga. Sebelumnya kita sudah mempelajari regulasi kepegawaian. Nah sekarang kita sampai ke apa itu fungsi regulasi kepegawaian. Kenapa harus ada regulasi? Kenapa harus ada aturan atau undang-undang yang mengatur kepegawaian di Indonesia? Ini dia, ada 3 fungsinya. Yang pertama ya nak, menjamin kinerja karyawan. Kalau kita bekerja di suatu tempat, ada yang menjamin, yaitu undang-undang, pemerintah yang membuat undang-undang itu, kita kan enak ya, artinya tidak sesuka hati nanti atasan kita atau perusahaan tempat kita bekerja untuk mem-PHK ataupun menentukan tugas kita, jam kerja kita, upah kita. Nah, jadi harus ada regulasinya. Fungsinya itu dia untuk menjamin kinerja karyawan. Kedua, menjaga hak dan kewajiban. Menjaga hak dan kewajiban. Kalau kita bekerja, tentu kita punya hak. Kewajiban kita melakukan pekerjaan kita, hak kita untuk menerima imbalan itu diatur, ada regulasinya. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun karyawan. Jadi kalau karyawan pun misalnya melakukan tindakan yang tidak baik, maka perusahaan sudah punya hukum untuk menimbang siapa yang pantas harus disalahkan atau siapa yang pantas dimajukan gitu ya. Jadi 3 inilah fungsi regulasi kepegawaian sampai dibuatkan undang-undangnya, peraturan pemerintahnya yang mengatur semuanya. Berikutnya sistem kepegawaian di Indonesia. Ini sekedar ya nak, sistem kepegawaian di Indonesia di buku paket kita tidak ada, tetapi ibu munculkan yang satu slide ini untuk menambah pengetahuan kalian. Di Indonesia ada 5 sistem kepegawaian. Yang pertama ASN atau pegawai negeri sipil, dulu namanya PNS, sekarang sudah lebih populer dengan aparatur sipil negara ASN. Ini yang bekerja di pemerintahan pusat maupun daerah. Kemudian ada anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini garda terdepan untuk mengamankan Indonesia dari serangan manapun. Kemudian anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk menjamin kenyamanan daripada masyarakat ya. Kemudian ada pejabat negara. Pejabat negara itu siapa saja? Termasuklah presiden dan wakilnya disebut pejabat negara. Kemudian ketua, wakil ketua, dan anggota MPR. Ketua MPR, wakil ketua MPR, dan seluruh anggotanya termasuk pejabat negara. Kenapa disebut sebagai pejabat negara? Dikala mereka melakukan tugasnya, dikala mereka menjalankan jabatannya akan digaji oleh negara. Tetapi begitu mereka tidak lagi bekerja, tidak lagi menjabat di semua ini, 5 hal ini, maka kepada mereka tidak diberikan lagi gaji bulanannya. Jadi mereka digaji pada saat mereka melakukan tugas, yaitu presiden dan wakilnya, ketua dan wakil ketua beserta anggota MPR, demikian DPR, demikian hakim agung pada Mahkamah Agung, kemudian ada hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, militer, dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan. Ini semua disebut pejabat negara. Menerima imbalan jika mereka melaksanakan tugasnya, biasanya sekali 5 tahun, dan periode kedua 5 tahun berikutnya jika masih dipilih. Itu dia. Setelah itu kembali kepada masyarakat biasa dan tidak mendapatkan gaji lagi dari negara. Kemudian yang kelima, PNS lainnya seperti diperbantukan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Mereka-mereka yang bekerja di sini disebut juga dengan pegawai di Indonesia. Berikutnya, ini dia. Peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Nanti akan ibu copy lagi peraturan pemerintah nomor berapa yang menjamin hal ini ya. Ini garis besarnya saja dulu.
Nah, apa yang diatur di peraturan pemerintah tersebut? Yang pertama adalah tentang jaminan sosial tenaga kerja. Peraturan pemerintah tentang jaminan sosial tenaga kerja, apa yang diatur di sana? Namanya kalau bekerja ya, tentu kita harus wanti-wanti dengan kecelakaan, wanti-wanti dengan kematian, semua harus tua, semua pernah mengalami sakit penyakit. Tentu hal ini diatur, ada aturannya. Jadi kalau seseorang yang mau berangkat ke tempat kerja ternyata tanpa diduga di jalan mengalami kecelakaan, atau pada saat bekerja, sedang bekerja mengalami kecelakaan, atau hendak pulang, itu masih dalam ruang lingkup kecelakaan yang diatur di dalam jaminan sosial tenaga kerja. Jadi kalau celaka apa yang diperoleh? Santunannya ada santunan sementara tidak mampu bekerja, artinya celaka tetapi dalam perobatan, selama dalam perobatan itu kepadanya akan diberikan santunan. Santunan itu adalah bantuan. Apakah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin dalam waktu 1 tahun. Kalau misalnya kecelakaannya mengalami yang parah gitu ya, ada santunan cacat. Boleh misalnya tangannya atau jari-jari tangannya putus atau kakinya patah, ada santunan cacat. Ada santunan kematian, celakanya langsung mati. Ada pengobatan dan perawatan, ada biaya rehabilitasi, penyembuhan, ada penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Sebelumnya dia tidak mengidap penyakit itu, tetapi setelah bekerja bisa saja timbul. Katakanlah seseorang itu bekerja di ruang AC sementara dia tidak cocok di ruang yang ber-AC, maka akan timbul nanti penyakit, salah satunya adalah asma misalnya. Nah, ini pun harus disantuni oleh perusahaan. Kemudian ada ongkos pengangkutan tenaga kerja. Celakanya di jalan, kemudian dari jalan itu memerlukan pengangkutan ke tempat pengobatan, maka biaya pengangkutannya atau biaya taksinya, biaya grabnya itu harus ditanggung oleh perusahaan. Ini termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja. Kemudian ada jaminan kematian. Kalau seseorang yang sedang bekerja karena sesuatu hal meninggal dunia, maka ada jaminan kematiannya. Nanti boleh baca di dalam buku kita. Berapa jaminan kematian, berapa biaya penguburan. Kalau yang bersangkutan punya istri, berapa jaminan kepada istri. Kalau yang bersangkutan masih lajang, berapa, siapa yang menerima santunannya atau jaminan kematiannya. Ada jaminan hari tua, ini setiap bulannya akan dipotong dari yang bersangkutan sekian persen, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan begitu dia tiba saatnya pensiun, tidak lagi bekerja, maka kepadanya akan diberikan sejumlah uang sesuai dengan tabungannya selama ini. Kemudian ada jaminan pemeliharaan kesehatan yang disebut dengan jam sostek atau BPJS. Kalau sebelumnya sudah diterangkan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan itu ada 5%. Itu 2% ditanggung oleh yang bersangkutan, sedangkan 5% lagi diberikan oleh perusahaan, ya, perusahaan yang membayar. Nanti yang 5% itu menjadi hak kita dikala kita akan berobat ke rumah sakit. Itu dia peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Berikutnya ada kebijakan mengenai pengupahan yang dibuat pemerintah di Indonesia. Ada kebijakan pengupahannya. Tadi dikatakan ada UMR-nya, diatur oleh pemerintah daerah. Selain pemerintah daerah seperti gubernur yang mengatur, ada juga peraturan pemerintah tadi yang mengatur. Tapi ini ada lebih kebijakan pengupahan. Ini dua teknisnya. Ada upah minimumnya. Apakah 3 juta, apakah 2 juta, apakah 4 juta. Ada upah minimumnya, diatur itu. Kriterianya apa? Ada upah kerja lembur. Bekerja itu dalam 1 hari itu ada, kalau misalnya seminggu, dari Senin sampai dengan hari Jumat itu 8 jam seminggu. 8 jam seminggu kerjanya. 8 jam 1 hari. Tetapi kalau dia masuk dari Senin sampai Sabtu itu 7 jam. 7 jam 1 hari. Kalau dalam 7 jam itu lewat dari 7 jam itu, maka itu sudah dihitung lembur. Nanti ada aturan yang mengatur itu. Akan kita pelajari di semester 2. Upah tidak masuk kerja
Nah, kita lanjutkan ya nak. Ada upah tidak masuk kerja karena berhalangan, apakah karena menikah, apakah karena orang tua meninggal, ataukah menikahkan anak, tidak masuk kerja, itu tidak dipotong, tetap berjalan gajinya penuh. Kemudian ada upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, ditugaskan dia ke luar kota misalnya, itu tetap akan diupah sepenuhnya. Ada upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, ada istilah cuti ya, cuti tahunan. Dalam 1 tahun itu seseorang itu akan diberi cuti apakah 6 hari. Nah, dalam waktu tertentu diambilnya cutinya itu ya, kepadanya akan tetap diberikan upah sekalipun dia dalam seminggu itu tidak masuk kerja karena sudah ada waktu istirahat. Ada bentuk dan cara pembayaran upah. Bentuk dan cara pembayaran upah, apakah di awal bulan, apakah di akhir bulan, setiap bulannya, pembayarannya apakah dengan uang tunai atau bentuk apa? Sebaiknya dengan uang tunai. Bentuknya apakah biasanya sekali sebulan di awal atau 2 kali sebulan, minggu pertama dan minggu ketiga misalnya, itu sudah diatur. Kemudian ada denda dan potongan upah, ini ada diatur kapan didenda dan potongan upah itu untuk apa saja. Ini dia kebijakan mengenai pengupahan yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia. Nah, berikutnya kita sampai ke kuis ya nak. Ini contoh kuisnya. Ini kuisnya ya. Kuis pertemuan ketiga Mapel Kepegawaian kelas 12 tentang ketenagakerjaan. Kuis ini menjodohkan ya nak. Ini ada 2 kolom. Kolom di sebelah kiri ini pertanyaan. Kolom di sebelah kanan adalah pilihan jawaban. Jadi kamu tinggal mencari diantaranya ini yang mana jawabannya. Nomor 1, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk dalam hal apa? Cari diantaranya ini. Nah, jadi nanti nak, ini kamu copy ke bawah. Kamu copy, tempel di bawah. Maka nanti di dalam menjawabnya, ini tidak di sini lagi nih, hapus saja ini. Jaminan kecelakaan ini apa jawabannya di antara ini? Tuliskan di sini. Yang ditempelmu itu, yang kamu tempel itu nanti sudah bisa kamu hapus. Jadi tidak kamu tarik panas seperti ini, tidak ditarik panas seperti ini, tidak. Tapi ini jawabannya mana di antara ini? Nah, di antara ini semuanya mana jawaban untuk nomor 1. Demikian juga nomor 2, biaya pemakaman sebesar. Nah, lihat, maka baca nanti. Biaya pemakaman itu sebesar berapa? Apakah 10 juta, 5 juta, 12 juta, 2 juta, berapa biaya pemakaman? Pilih, hapus yang ini, masukkan jawabannya. Demikian juga yang nomor 3. Yang termasuk dalam jaminan kecelakaan adalah, jadi nanti pertanyaan ini jadi 6. Ini ya, ada satu lagi di sini tanpa nomor ya. Yang termasuk dalam jaminan kecelakaan adalah, yang mana jaminan kecelakaan di sini? Nah, yang mana jaminan kecelakaan? Kemudian ada ini pertanyaan nomor 3 ini ya, nomor 4 lah ini. Menjadi 6 nanti pertanyaan. Santunan sementara tidak mampu bekerja sebesar 100% kali upah sebulan untuk berapa lama di tahap pertama? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau berapa bulan dia di tahap pertama itu masih dibayar dia penuh? Kan tidak masuk dia karena kecelakaan, maka upah dia tetap akan diberikan sebesar 100% kali upah. Selama berapa lama dia disantuni? Apakah selama setahun? Tidak mungkin, nanti ada di dalam buku kita. Kemudian santunan kematian sebesar berapa? Ini biaya pemakaman. Biaya pemakaman berapa? Santunan kematian berapa? Tulis di sini. Lalu biaya pengobatan dan perawatan maksimum berapa, gitu dia ya. Itulah yang mau kalian selesaikan di kuis nanti menjodohkan. Ini pun waktu kelas 10 sudah pernahnya Ibu kasih ini ya. Nomor ini yang tidak ada nomor ini ya. Kalau kamu ragu yang termasuk dalam jaminan kecelakaan. Ini apa ini? Kurang ini apa? Nanti Ibu lengkapi lagi ya. Nah, inilah yang mau kalian kerjakan nanti. Ini kuis harus sampai dia malam hari maksimal, karena ini bukan tugas. Kuis ini harus sampai dia maksimal malam harinya. Nanti Bu batasi, tidak boleh lewat hari Senin ya. Hari Senin malam ini harus sudah
kalian kirimkan jawabannya sama ibu melalui GC. Kamu tinggal tempel ini ke bawah, lalu jawabannya itu tuliskan di sini. Tidak tarik panah ya nak. Ini yang boleh ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian semakin paham. Tuhan memberkati.